Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Sony di channel Aurum Ramadhani. Sahabat Unik Kimia, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, tentu saja kita akan membahas tentang soal-soal UTBK Kimia dari tahun-tahun sebelumnya, tentang materi-materi yang baru. Diharapkan kalian sangat terbantu untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK Kimia, sehingga kalian bisa masuk ke perguruan tinggi negeri favorit kalian cara yang mudah, dengan cara yang asik, karena kalian sudah siap untuk mengerjakan soal-soalnya. Pada kesempatan kali ini, sahabat Kimia, kita akan membahas soal tentang ikatan kimia dari soal-soal UTBK tahun sebelumnya. Oke, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya ya, untuk mendapatkan notifikasi dari channel kami tentang video-video terbaru, terutama pembahasan soal-soal UTBK Kimia materi lainnya. Oke, sahabat kimia, di sini kita lanjutkan tentang materi tentang soal ya UTBK dan pembahasan dari materi ikatan kimia. Di sini ada sub, yaitu yang akan kita bahas ada hibridisasi, ada bentuk molekul dan gaya antar molekul. Kita langsung saja ke soalnya. Tahun SNMPTN tahun 2012. Atom klor dengan nomor atom 17 itu dapat berikatan dengan atom fluor dengan nomor atom 9 membentuk senyawa namanya ClF3 ya, ClF3 atau klor trifluorida ya, klor trifluorida. Klor trifluorida. Pernyataan yang benar klor trifluorida adalah apakah satu bersifat kovalen polar, dua memiliki geometri berbentuk T, tiga mempunyai interaksi dipol-dipol antar molekul, ataukah yang keempat memiliki sepasang radon bebas pada atom pusat. Nah, di sini hal yang penting untuk kita lakukan adalah menggambar sirkuit dari klor trifluorida ini, kemudian kita menentukan bentuk molekulnya. Dari bentuk molekul itu kita bisa menentukan sifat senyawa ini polar atau tidak. Kita juga bisa menentukan ada PEB atau tidak. Dari situ kita juga bisa menentukan apa interaksinya antar molekul antara ClF3 dengan ClF3 yang lain. Saya ulangi lagi, dari struktur Lewis ya, kemudian dari struktur Lewis kita menentukan namanya bentuk molekul. Dari bentuk molekul kita bisa menentukan sifat ya, atau polar atau non polar gitu ya, NP ya. Dari situ juga kita bisa menentukan interaksinya atau interaksi yang terjadi. Saya simpan dengan ilah. Agak sulit ini nulis dengan mouse ya. Kita bahas soal ini. Atom klor memiliki 7 elektron valensi, jadi nomor 17, maka konfigurasinya adalah 287. Jadi dia memiliki 7 elektron valensi. 3 diantaranya digunakan perikatan dengan F. 4 elektron atau 2 PEB tidak digunakan perikatan. Kita gambar saja ya. Cl golongan atau valensinya adalah 7, 287. Sementara F adalah 9, berarti 2,7. Berarti F itu juga punya 7 elektron valensi. Dalam ClF3, berarti total elektron valensi adalah 7 ditambah 3 dikali dengan 7. Berarti totalnya adalah 21 tambah 7 yaitu 28 atau 14 pasang elektron. Jika kita gambar rumusnya, maka Cl ini bertindak sebagai atom pusat ya, sebagai atom pusat. Biasanya atom pusat itu cirinya dia itu sendiri, umumnya sendirian. Sementara yang lain adalah yang diikat. Jadi Cl saya letakkan Cl, kemudian F nya ada 3, 1, kemudian 2,
kemudian ini kita sebarkan 14 pasang elektron ini. Sekarang kita mulai dari yang di antara atom ini sepasang, 1, kemudian di sini 2, di sini 3, nah, kita ini 4, di sini 5, kemudian di sini 6, di sini 7, kemudian 8, 9, 10, kemudian di sini 11, 12, 12 ini ya, kurang 2 pasang, dan ini sudah penuh oktet. 2 pasang kita kembalikan ke atom 13 dan 14. Maka kalau kita analisis dari struktur tulisnya ini, maka fluor ini yang tingkat ini sudah oktet, yang ini juga sudah oktet, yang fluor yang itu juga sudah oktet. Nah, fluor yang di tengah ini kelebihan oktet ya. Ini senyawa yang oktet berkembang. Mana kita lihat di sini ada 3 PEI ya, 3 pasangan elektron ikatan dan 2 pasang elektron bebas yang dimiliki oleh atom saja. Kalau kita gambar lebih bagusnya seperti ini ya. Jadi ada 2 PEB 2 PEB dan 3 PEI. PEI-nya 3, dan pasangan elektron ikatan 3, PEB-nya ada 2. Berarti kalau di total ini adalah 5. Kalau 5 berarti kita ingat bentuk geometri molekul yaitu segitiga bipiramida. Nah, ini segitiga bipiramida. Segitiga bipiramida. 1, 2, 3, 4, 5. Totalnya adalah 5. Di mana dua pasang elektron ini adalah elektron bebas. Nah, kalau kita lihat dari bentuk molekulnya, maka bentuk molekulnya adalah seperti ini. Ya, bagus ya. Yaitu T, berbentuk T. Kemudian karena ada PEB di sebelah kiri ya, maka ini bermuatan parsial negatif ya. Yang di sebelah sini pasti bermuatan parsial positif. Berarti senyawa ClF3 atau klor trifluorida itu adalah bersifat polar, atau punya kutub. Kalau senyawa yang polar atau senyawa yang punya kutub bertemu dengan senyawa sesamanya, maka terjadi gaya namanya dipol-dipol, yaitu interaksi dipol-dipol atau interaksi kutub dengan kutub. Berarti 1 benar, kovalen polar, memiliki geometri berbentuk T. Kemudian interaksi dipol-dipolnya, interaksi yang terjadi adalah dipol-dipol. Kemudian yang keempat memiliki sepasang bebas, ini salah ya, bukan sepasang, harusnya 2 pasang. Berarti yang benar adalah 1, 2, kemudian 3. Dengan demikian maka jawaban untuk soal yang pertama ini A. Kalau kita analisis soal ini cukup panjang ya, karena langkahnya panjang. Kalian harus benar-benar memahami cara menggambar struktur, karena kebanyakan siswa atau anak-anak ya, SMA itu masih belum paham cara menggambar struktur. Kemudian gambarnya belum paham, menentukan bentuk molekulnya juga belum paham, karena nggak hafal. Jadi kalau 5 totalnya itu apa, geometrinya enggak apa. Ada totalnya 4 apa? Oh, saya ingat tetrahedral saja, Pak. Dan seterusnya. Kalau pengen tahu bagaimana cara mudah menentukan bentuk molekul, kalian carilah di channel kami. Channel ini juga ada video yang menjelaskan tentang cara menentukan cara menggambar struktur dengan mudah, sekaligus cara menentukan bentuk molekulnya. Oke, sahabat teknik kimia, kita lanjutkan ke soal nomor 2. SBMPTN tahun 2016. Soalnya begini, senyawa kovalen X2Y terbentuk dari atom dengan nomor atom X dan Y berturut-turut adalah 17 dan 8. Bentuk molekul yang sesuai untuk senyawa kovalen tersebut adalah, jadi ada X dan Y, X punya nomor atom 17, Y punya nomor atom 8, kemudian membentuk senyawa namanya X2Y. Bentuk molekulnya apa ya? Kalau kita analisis dari nomor atomnya, kita hafal ya, 17 itu kan Cl, 8 itu oksigen, atau senyawanya adalah Cl. Kalau sahabat kimia hafal ya, tapi
sangat disarankan kalian menghafalkan unsur-unsur kimia dari nomor atom ya minimal 1 sampai 30. 1 sampai 30 itu kalian hafal nomor atomnya, kalau bisa nomor masanya juga. Oke, kita bahas. Nah, apa ini Pak Sony? Ya, terlalu ribet lah, kita lihat di sini ya. Seperti sama dengan soal yang sebelumnya, karena di sini punya konfigurasi 287, berarti CX ini ya, atau Cl di situ punya 7 elektron valensi. Ini 2,6 ya, 26 ya, berarti dia punya 6 elektron valensi. Berarti dari sini. Nah, karena Cl2O berarti ini kita kali 2 kali 7 ditambah dengan 6, berarti 14 tambah 6 totalnya adalah 20. Berarti ada 10 pasang elektron, 10 pasang. Siapa atom pusatnya? Atom pusatnya adalah O, karena dia sendirian. Kita tulis O-nya, kemudian Cl ada di sebelah kiri, Cl ada di sebelah kanan. Jadi kita sebarkan 10 pasang. 1 diantara dulu ya, 2 jepit dulu 2, kemudian baru ke atom kiri kanan ya, 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, 7, 8, baru kembali ke atom pusat 9 dan 10. Berarti Cl yang pertama ini sudah oktet, Cl yang kedua juga sudah oktet, oksigen juga oktet. Kalau kita lihat di oksigen ini, berarti oksigen atau atom pusatnya punya PEI, nah, pasangan elektron ikatan sebanyak 2, dan PEB pasangan elektron bebas ya, pasangan elektron bebas ini sebanyak 2. Jadi totalnya adalah 4. 4 itu adalah tetrahedral, tapi PEB-nya ada 2. Kalau kita lihat, nah ini 4 elektron bertindak sebagai 2 PEB. Senyawa X2Y mempunyai 2 PEB dan 2 PEI. Maka bentuk molekulnya adalah planar. Wah, ini ada satu tulisnya ini, tumpuk ini. Nah, seperti ini. Jadi ada PEB bebas di sini. Bentuk molekulnya adalah planar. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 ini atau SBMPTN tahun 2016 ini adalah bentuk V atau C ya. Kita lanjutkan kembali ke soal nomor 3. SNMPTN tahun 2014. Pada suhu kamar, metana berwujud gas, sedangkan karbon tetraklorida berwujud cair. Gejala ini disebabkan oleh 1. Struktur molekul C4 segi 4 datar, C4 tetrahedral. Pada C4 ada ikatan hidrogen, sedangkan pada C4 tidak ada, dan seterusnya. Kelamaan ya, kita langsung aja. Kalau dilihat dari di sini ada bentuk molekul, ada gaya antar molekul, ada polar, ada gaya van der Waals ya, tentunya sama ya. Berarti kita menentukan struktur Lewisnya itu ya. Terus sebentar, hilangkan dulu bahasanya. CH4, kalau kita ingat materi hidrokarbon, alkan alkuna, karbon itu punya 4 tangan. Berarti karbon 4 tangan, 1, 2, 3, 4. Berarti hanya ada 4 loh. 1, 2, 3, 4. Berarti C tidak punya PEB karena semua elektronnya ya dipakai. Ya, Cl4 pun juga sama. C 1, 2, 3, 4. Cl-nya di sini 1, 2, 3, 4. Berarti bentuk molekulnya sama. Yaitu ada 4 pasangan elektron ikatan. 4 pasangan ikatan, tidak ada PEB. Maka bentuk molekulnya adalah tetrahedral. CCl4 juga sama tetrahedral. Maka nomor 1 ini otomatis salah ya. Karena CCl4 di sini tertulis bentuk molekulnya adalah segi 4 datar. Ini sama. Kemudian dari sini karena tidak punya PEB, maka sifat dari kedua senyawanya adalah nonpolar. Karena nonpolar berarti nomor 3 juga salah. Molekul CCl4 bersifat polar. Nah, ini salahnya karena dua-duanya itu non-polar. Berikutnya, di sini tertulis pada CH4 ada ikatan hidrogen. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ikatan hidrogen itu terjadi pada senyawa yang mengandung atom yang sangat elektronegatif, yaitu F, kemudian O, kemudian N. Nah, gampangnya adalah bond. Seperti pada senyawa HF, pada senyawa H2O,
kemudian senyawa NH3, nah, ada ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen juga terjadi pada alkohol dan asam karboksilat ya. Kita akan bahas di kimia organik. Maka nomor 2 ini otomatis salah. Nah, kita lihat pembahasannya. P4PI 0PB keduanya bersifat nonpolar dan tidak memiliki ikatan hidrogen, karena ikatan hidrogen hanya terjadi pada atom H dengan fonil yang memiliki kelainan tinggi. Nah, karena MR atau massa molekul relatif Cl4 melebihi MR Cl4, karena Cl itu kan nomor masanya 35,5 kali 4 itu kan sudah 100 berapa ya, 142 ya. Kemudian kalau CH4 itu MR-nya cuma 16, berarti ini lebih berat masanya. Kalau lebih berat ya maka wujudnya juga lain, karena ini cuma 16 masanya, dia berwujud gas. Karena di sini masanya sudah lebih dari 100 ya, ini berwujud gas. Akibatnya kekuatan gaya van der Waals CH4 daripada CH4. Berarti di sini jawaban yang benar hanya nomor 4. Seperti yang kita tahu di materi gaya antar molekul ya, semakin besar MR maka semakin kuat gaya antar molekul. Di sini ada gaya van der Waals, kayak London. Jadi jawabannya ada 4 saja. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 4 tentang ikatan kimia SBMPTN tahun 2015. Nomor atom fluor dan belerang S dan F dan S berturut-turut adalah 9 dan 16. Pernyataan berikut tentang senyawa belerang tetrafluorida atau SF4 ya, belerang tetrafluorida. Sifatnya polar, sudutnya berapa dan sebagainya, tetrahedral. Kembali lagi kita diminta menggambar struktur Lewis dari senyawa ini. Itu langkah awal pasti adalah struktur Lewis. Kita tentukan golongannya untuk melihat elektron valensinya. Fluor 2,7, golongan 7. 16 berarti 286, berarti dia golongan 6. Kita hitung SF4 berarti di sini 6 ya, 6. Kemudian ditambah dengan 4 dikali 7. Maka 6 tambah 28 berarti ada 6 tambah 28 34 ya. Ya benar. 17 pasang elektron. Kita tentukan struktur Lewisnya. Atom pusatnya adalah S. Kita gambar S. F-nya ada 4, 1, 2, 3, kemudian 17 pasang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, 16 sudah oktet semua nih. Kurang 1 kita kembalikan ke atom 17. Saya ganti warna dulu ini ya. Tapi F yang pertama oktet, yang kedua oktet, yang ketiga oktet, yang keempat juga oktet. Nah, yang belerangnya kelebihan. Kan ada 1 PB di sini. Jadi kalau di total PI-nya ada 4 ya. Jadi pasang elektron ikatan berarti ada 4 PI, 4 PEI dan 1 PEB. Jadi totalnya ada 5. Kalau 5 berarti kita geometri molekulnya ya itu adalah segitiga bipiramida. Segitiga bipiramida. Ada 4 PI, 1 PEB atau AX4P ya. Bentuk molekulnya adalah sisau. Kita lihat gambarnya sih. Nah, 5 ini. Ya, tadi 1, 2, 3, 4, 5, di mana 1 di sini adalah superfungsi sebagai PB. Maka bentuk molekulnya adalah jungkat-jungkit. Ini kan jungkat-jungkit. Kalau ada anak naik sini, ada anak naik sini, ini kaki dari jungkat-jungkit. Nah, jadi jungkat-jungkit atau sisau. Kalau sisau berarti ini berbentuk segitiga datar. Di sini ada bisa bentuk piramida. Piramida 1, bawah juga sama, makanya namanya adalah segitiga bipiramida. Di sudut di sini adalah sudutnya adalah 90 derajat ya, tegak lurus ya. Kemudian sudut antara ini dengan ini adalah segitiga 360
20 derajat. Maka di sini bersifat polar ya, karena ada PEB ya, tadi bermuatan parsial negatif, mempunyai sudut ikatan FSF, itu 109. Nah, ini salah ya, 109 bukan 109. Memiliki sepasang elektron bebas pada atom S, ya, terbentuk terkait salah. Maka jawabannya adalah 1 dan 3, dan 3 itu adalah B. Nah, jawabannya adalah B. Oke, mudah sekali ya sahabat kimia, mungkin ribet tapi perlu latihan memang, terutama kalian yang baru belajar tentang struktur dan bentuk molekul. Kalau kalian menguasai dua materi itu sangat mudah bagi kalian untuk menjawab soal-soal SBMPTN tentang materi ini ya, materi ikatan kimia. Berikutnya SBMPTN tahun 2015. Nomor atom karbon dan klor diketahui adalah 6 dan 17. Bila karbon dan klor membentuk molekul, maka molekul tersebut adalah, senyawanya pasti tahu ya, karena di soal sebelumnya sudah dibahas ini, karbon sama klor, C sama Cl. Karbon tangannya berapa? 4, berarti senyawanya adalah CCl 4. Kalau dilihat dari tadi di soal sebelumnya maksudnya udah jelas ya, tetrahedral, kemudian nonpolar. Karena dia nonpolar dengan nonpolar, maka interaksi yang terjadi adalah gaya London, dan atom pusatnya tidak mempunyai pasangan elektron. Jadi benar semuanya ya pastinya. Maka jawabannya adalah E. Langsung saja ya, karena terlalu mudah soal. Oke sahabat kimia, kita lanjutkan ke soal nomor 6. SBMPTN tahun 2018 baru. Ternyata molekul yang di soal ini bersama dengan tadi. Nomor atom S dan F memiliki 16 dan 9. Kedua tersebut dapat SF4 ya. Kita kembalikan lagi SF4. Mana SF4 tadi ya? Nah ini SF4. Sama kan? Jungkat-jungkit tadi ya. Nah SF4. Jadi bentuknya adalah jungkat-jungkit dan sudah jelas jawabannya kan? Nah. Oke, kita lanjutkan kembali sahabat ini kimia, soal ikatan kimia berikutnya. Nah, ini sudah lain ini kita bahas gaya antar molekul. SBMPTN tahun 2015, dalam larutan interaksi yang dominan antara molekul iodin I2 dengan molekul etanol adalah I2 ya, iodin ya, kayak O2, kemudian H2, kemudian N2. Molekul diatomik itu pasti nonpolar ya, karena tidak ada pengkutupan. Kalau antara H sama F itu kan terjadi HF dalam senyawa HF itu ya, itu kan polar ini, karena F itu lebih elektronegatif daripada H. Tapi kalau dalam senyawa O2 antara O dengan O, anggap 2 ya dari sebelumnya, atau I2 I dengan I, itu tidak ada yang menang, tidak ada yang bentuk kutub, tapi dia senyawanya adalah nonpolar atau NP. Alkohol seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 3, alkohol itu punya gugus namanya gugus hidroksi ya, OH, di mana ini membuat senyawa alkohol itu bersifat polar. Berarti interaksi yang terjadi di sini adalah antara polar yang permanen ya, alkohol kan permanen polarnya, dan non polar. Ya, seperti magnet yang punya kutub dengan besi yang tidak punya kutub, maka besi nanti akan tertarik ke sini. Seperti itulah logikanya. Dan besi itu mengalami induksi, menjadi magnet untuk sementara ya, menjadi magnet untuk sementara. Maka sudah jelas di sini jawabannya adalah B. Ya, di sini ya kita bahas ya, molekul I2 itu bersifat nonpolar, sementara etanol bersifat polar karena adanya gugus hidroksi. Walaupun kekuatannya sangat lemah, awan elektron I2 akan terinduksi sementara oleh kepolaran etanol yang permanen, sehingga interaksi dominan yang terjadi antara keduanya adalah dipol terinduksi dan dipol permanen. Jawabannya B. Itu adalah soal nomor 7 tentang
interaksi molekuler atau gaya antar molekul. Berikutnya soal yang ke-8. Interaksi antar molekul pelarut dengan zat terlarut yang terjadi antara garam sama air. Garam sama air kelihatan NaCl senyawa apa pasti kelihatan. Wah, kita pasti tahu bahwa NaCl itu adalah senyawa ion karena terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Na+ ditarik oleh dipol U yang negatif pada H2. Kita gambar dulu H2. H itu punya 1 elektron, jadi 1 kali 2 ya, tambah O itu golongan 6 ya, maka totalnya adalah 8 atau 4 pasang elektron. Kita gambar sisiologisnya, O sebagai atom pusat, H di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita tulis 4 pasang tadi, di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Nah, di sini udah jelas bahwa duplet ya, hidrogen duplet, oksigennya oktet. Karena oksigen punya PEB berarti dia bersifat polar. Berarti H2O adalah polar permanen, NaCl adalah senyawa ion. Jadi kalian sudah pasti tahu jawaban dari soal ini, tidak lain dan tidak bukan adalah E. Oke sahabat teknik kimia, kita lanjutkan kembali soal berikut, soal 9. Berapa soal banyak ya? Soal nomor 9 tentang hibridisasi. Tahun 2017, perhatikan molekul di atas di sini, maksudnya gambar ini. Atom C, nomor atom 6 yang mengikat CH3. Berarti atom C di sini yang mengikat CH3 menggunakan orbital hibrida yang mana? Kalau berbicara hibridisasi ini mungkin di antara kalian ketika SMA di kelas 10 tidak diajarkan ya. Karena ini materi tingkat lanjut sebenarnya ya. Pengayaan pertama pendidikan ya. Mungkin pernah dapat materi pengayaan hibridisasi, mungkin kalian bisa jawabnya. Tapi di sini saya berikan cara yang mudah untuk menjawab soal ini, cukup diingat saja ya. Karbon, sahabat kimia ya, karbon itu punya 4 tangan, 1, 2, 3, 4 alannya SMA ini. Kalau dia berikatan tunggal seperti ini, 4 tangan, maka hibridisasinya adalah sp3. Sesuai dengan jumlahnya S-nya 1, P-nya 3, totalnya 4. Nah, kalau karbon itu membentuk ikatan rangkap 2 seperti yang terjadi pada senyawa alkena, maka orbital hibridanya adalah sp2. Seperti totalnya 1, 2, 3, totalnya 3 tangan ya, dimana 1 tangannya ini berikatan rangkap, tetap totalnya 3. S-nya 1, P-nya 2, jumlah jadi 3. Kalau C itu berikatan rangkap 3 seperti ini, maka orbital hibridasinya sp. Di alkana itu sp3, alkena sp2, alkuna sp. Udah jelas ini jawabannya. Karena dia berikatan rangkap 2, tidak lain dengan tidak bukan alkena, maka jawabannya adalah sp2. Kita lihat pembahasannya ya. Sebelumnya tolong dicatat ini biar kalian lebih mudah dalam mengerjakan soal berikutnya, mungkin mirip. Nah itu ingat ya, kalau tunggal sp3, rangkap 2 sp2, rangkap 3 sp. Maka jawabannya adalah B. Di sini ya, perhatikan gambar ini. Kalau di sini kan ikatannya ada 4 ya, mengikat 3H dan mengikat 1C, kan sp3. Di sini juga sp3, ya, sp3, ke sp2, sp2 dan sp. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Dalam molekul di atas, orbital hibrida yang digunakan oleh atom C untuk berikatan dengan atom O adalah, berarti di sini C yang di tengah ini ya, yang digunakan untuk mengikat atom O. Bisa kalian pause dulu video ini untuk menjawab soal, karena
sebenarnya Kak, dari trik sebelumnya di soal nomor 9 kalian pasti sudah bisa menjawab soal nomor 10. Sama ya pembahasannya ya, udah jelas karena dia punya ikatan rangkap ya, maka orbital hibridanya adalah sp2, maka jawabannya adalah B. Dan terima kasih sahabat klinik kimia karena kalian sudah meluangkan waktu untuk menonton video tentang pembahasan soal-soal UTBK materi ikatan kimia kali ini. Saya ucapkan lagi terima kasih banyak. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain ya, ke teman sekolah yang lain yang ingin masuk perguruan tinggi negeri. Saya doakan kalian semuanya masuk ke perguruan tinggi favorit yang kalian idamkan. Jangan lupa bunyikan loncengnya, subscribe ya maksud saya, untuk mendapatkan notifikasi tentang video-video tentang soal UTBK dan pembahasannya, materi-materi yang lain, materi stoikiometri, materi timbangan, nuklir mungkin, elektrolisis dan sebagainya, supaya kalian pintar dalam memahami kimia. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.